Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sistem Informasi 04 dengan nama kelompok NatGeo akan menjelaskan perancangan aplikasi Sistem Informasi Geografis atau SIG. Kelompok NatGeo terdiri dari Asifa Bella Laborahima, Farah Minerva Asila Oli, Konstanur Kholisa Rahmania, dan saya sendiri Sadza Widat. Sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang dapat merekam, menyimpan, menulis, dan menganalisis dan mengampilkan data geografis. Sistem informasi geografis atau SIG secara sederhana adalah suatu teknologi sebagai alat bantu atau tools yang sangat esensial dalam menyimpan, memanipulasi, menganalisis, menampilkan kembali kondisi-kondisi alam dengan bantuan data, atribut, dan spasial. SIG merupakan sistem kompleks yang umumnya terintegrasi dengan sistem komputer lainnya di tingkat fungsional dan jaringan. Next. Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah membuat sistem informasi geografis mengenai lokasi sekolah di Kota Depok yang mudah diakses user untuk mencari berapa banyak serta titik lokasi yang ada di Kota Depok. Dengan adanya sistem informasi GIS ini, user yang sedang mencari lokasi di daerah Depok akan terbantu untuk menyeleksi lokasi terdekat yang diinginkan. Next. Tools yang digunakan ada Visual Studio Code, lalu XM, dan QGIS. Visual Studio Code adalah software yang sangat ringan namun kuat editor kode sumbernya yang berjalan dari desktop. Muncul dengan built-in dukungan untuk JavaScript, Naskah, dan Node.js, dan memiliki array beragam ekstensi yang tersedia untuk bahasa lain termasuk C++, C, Hashtag, Python, dan PHP. XM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Lalu ada QGIS. Quantum GIS atau lebih dikenal dengan singkatan QGIS merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis berbasis open source dengan lisensi di bawah GNU General Public License yang dapat dijalankan dalam berbagai sistem operasi. Untuk selanjutnya ada teknik. Teknik yang pertama itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Teknik kedua menggunakan Revit sebagai API Maps, dan teknik ketiga menggunakan QGIS untuk mengubah data berjenis SHP menjadi GJSON agar terbaca dalam website. Selanjutnya ada penjelasan fitur-fitur dan contoh penggunaannya. Fitur pertama ada destination. Fitur destination ini menunjukkan suatu kawasan spesifik yang dipilih seorang pengguna. Kemudian destination juga dapat menghitung jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya. Contoh penggunaannya ialah menghitung jarak antara Masjid Al-Hajirin dengan RS Bakti Yuda. Selanjutnya ada menu marker. Menu marker adalah fitur yang menandai suatu lokasi, tempat suatu daerah. Misalnya, tanda segitiga menandai bahwa lokasi tersebut merupakan jalan tol, dan lingkar merah yang menandai sebagai rumah sakit. Untuk contoh penggunaannya, ialah memberi tanda pada suatu daerah tertentu agar memiliki deskripsi daerah tersebut. Why use map markers? Penanda mengubah peta informasi biasa menjadi peta kuat yang memproses dan memungkinkan fokus serta kejelasan yang lebih besar. Dapat menggunakan penanda dengan filter untuk menampilkan dan menyembunyikan topik lain. Ini
Ini memungkinkan menyaring dan memusatkan perhatian pada area yang perlu ditangani atau ditinjau. Berikutnya, marker titik. Di sini ada 3 marker, ada marker titik, marker segitiga, dan marker lingkaran. Untuk marker lingkaran merupakan opsi radius yang memungkinkan untuk menggambar lingkaran dalam mil atau jarak tempuh dalam waktu dari lokasi tertentu. Menggabungkan semua arah secara maksimal menentukan pengguna untuk jarak antar lokasi dan penanda tertentu ketika termasuk dalam area tersebut. Yang tadi dijelaskan Kaisa, untuk menu destination, jika di sini mengklik salah satu titik, misalnya di sini kita akan mengklik Jalan Wijaya Kusuma ke Rumah Sakit Bakti Yuda. Di sini posisi dari Jalan Wijaya Kusuma dan di sini adalah posisi untuk Rumah Sakit Bakti Yuda dan memiliki panjang destinasi sebanyak 1.380 meter. Untuk berikutnya di fitur marker, di sini terdapat 3 marker, ada marker segitiga, marker titik, dan marker lingkaran. Untuk marker segitiga, di sini menandakan bahwa ini merupakan jalan tol. Jika kita masih mengklik dalam daerah segitiga, masih akan mengeluarkan pop-up menjelaskan bahwa ini merupakan jalan tol. Berikutnya, marker titik ini menjelaskan bahwa ini merupakan kawasan Rumah Sakit Bakti Yuda. Untuk berikutnya ada marker lingkaran. Marker lingkaran menandakan sebuah radius. Jika diklik ini, marker ini menjelaskan bahwa ini merupakan alun-alun Kota Depok. Untuk fitur selanjutnya merupakan fitur sekolah di Kota Depok. Untuk fitur ini, saya mengambil data di geospasial. Saat di download tersebut, data berbentuk SHP atau spasial. Kemudian dikonversi menjadi JSON dalam aplikasi QGIS dan dimasukkan ke dalam website sebagai aset dalam website. Kemudian di-include untuk di bahasa pemrograman PHP. Ketika diklik salah satu marker, maka akan menjelaskan nama dan luas dari sekolah di Kota Depok tersebut. Ini ada berbagai sekolah di Kota Depok yang kita bisa lihat di sini. Fitur sekolah Depok merupakan fitur tambahan yang dapat menampilkan lokasi sekolah yang berada di Kota Depok. Contoh penggunaannya untuk seberapa pemerataan pendidikan di Kota Depok. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.